Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Oke teman-teman, kembali lagi bersama kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Ali Muldani dengan NIM 3402220245 dan teman-teman saya. Dan saya Adi Rizky Fadila dengan NIM 3402220244. Dan saya Farhan Ahmad Fareji dengan NIM 3402220281. Dan saya Taufik Hidayat dengan NIM 3402220246. Oke teman-teman, pada video kali ini kami kelompok 6 akan kembali menjelaskan tentang materi kartel internasional dan diskriminasi harga dari mata kuliah Ekonomi Internasional dengan dosen pengampu Ibu Endah Puspitasari SMM. Oke teman-teman, sebelum membahas materi ini, jangan bosan-bosan kami mengingatkan kembali kepada saudara-saudara teman-teman kita semua untuk like, comment, share, and subscribe ya. Karena apa? Karena like, comment, and subscribe itu gratis ya. Dan membuat kita untuk semangat untuk membahas materi ini. Check it out. Mantap men. Nah teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan kartel dan diskriminasi harga? Baik, secara umum pengertian kartel adalah pembentukan suatu kerjasama atau asosiasi antar pihak produsen demi menetapkan harga pada tingkat yang lebih tinggi agar bisa memberikan batasan pada suplai produk dan persaingan bisnis. Sebagian ahli ada yang mengatakan bahwa kartel adalah suatu kegiatan dalam bentuk kerjasama antar beberapa perusahaan demi menetapkan suatu harga, menguasai produksi dan penjualan, melakukan kegiatan monopoli atas suatu komoditas maupun industri tertentu. Aktivitas kartel terjadi karena munculnya persaingan suatu pada suatu bisnis industri, sehingga muncul ide-ide untuk saling bekerja sama antar beberapa pebisnis agar bisa memenangkan persaingan tersebut. Artinya, kartel dilakukan agar beberapa pihak tertentu bisa menguasai pasar. Dalam prosesnya, setiap pelaku kartel akan melakukan bentuk kesepakatan agar bisa membatasi jumlah ketersediaan suatu produk tertentu dan membagi wilayah penjualan produknya. Dari hal tersebut, maka akan muncul kelangkaan produk sehingga pelaku kartel bisa meningkatkan harga jual produknya demi mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Kemudian ada ciri-ciri kartel yang harus teman-teman ketahui. 1. Adanya persengkongkolan antara beberapa pelaku usaha agar bisa memenangkan persaingan bisnis. 2. Timbulnya usaha untuk mengurangi atau menghapus persaingan bisnis. Yang ketiga, adanya usaha untuk memonopoli pasar oleh beberapa pengusaha. 4. Harga produk yang tidak stabil dan bahkan lebih tinggi. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis kartel. Yang pertama ada kartel harga. Kartel harga adalah kartel yang dilakukan untuk menetapkan suatu harga produk-produk yang dihasilkan oleh produsen yang tergabung dalam suatu kartel. Umumnya, ketentuan harga yang ditentukan adalah harga jual minimal pada suatu produk. 2. Kartel syarat. Kartel syarat adalah kartel yang erat hubungannya dengan penetapan suatu persyaratan tertentu dalam suatu kegiatan perdagangan bisnis, seperti persyaratan penjualan, standar kualitas, standar kemasan, dan juga standar pengiriman barang. 3. Kartel rayon. Kartel rayon adalah kartel yang dilakukan dengan membagi wilayah penjualan pada setiap anggota kartel. Dalam hal ini, masing-masing anggota kartel mempunyai daerah tertentu untuk menjual produknya dengan penetapan harga yang sudah ditetapkan pada masing-masing suatu daerah. 4. Kartel kontingentering. Kartel kontingentering adalah penetapan atas volume produksi yang dilakukan guna menguasai ketersediaan produk di pasar. Dalam pelaksanaannya, masing-masing anggota kartel akan diizinkan untuk membuat barang dalam jumlah tertentu. 5. Kartel penjualan. Kartel penjualan adalah suatu penetapan kantor penjualan yang sifatnya terpusat. Artinya, setiap anggota kartel hanya diperbolehkan untuk menjual produknya melalui kantor penjualan tunggal. 6. Kartel pool. Kartel pool adalah
jenis kartel yang ada pada kesepakatan tentang pembagian laba dan pendapatan. Dalam pelaksanaannya, setiap anggota kartel akan menghimpun laba kotor yang diperoleh dari kas bersama. Lalu, laba bersih yang diperoleh akan dibagikan ke seluruh anggota kartel sesuai kesepakatan yang telah diatur bersama. Setelah membahas tentang jenis-jenis kartel, selanjutnya kita membahas apa saja dampak positif dan negatif dari kartel tersebut terhadap perekonomian. Kegiatan persekongkolan seperti ini mampu memberikan efek positif sekaligus efek negatif dalam dunia perdagangan. Nah, berikut adalah beberapa efek positif dan negatif dari adanya kegiatan kartel dalam dunia perdagangan. 1. Efek negatif kartel. Setiap pengusaha akan mengalami masalah saat akan melakukan inovasi dan ekspansi usaha karena sudah terikat dengan adanya peraturan dan sanksi yang ada. Kegiatan kartel bisa mengakibatkan sedikitnya inovasi yang terjadi antar para pengusaha karena perusahaan tersebut sudah bisa mendapatkan laba yang pasti cenderung stabil. Kegiatan kartel dalam dunia perdagangan ini merugikan masyarakat karena kunci yang sudah menguasai pasar akan cenderung mengikat harga demi memperoleh keuntungan yang sangat banyak. Kartel akan melahirkan tidak adanya persaingan dan setiap produsen, sehingga suasana dunia bisnis akan menjadi tidak kondusif. Biasanya kartel akan melahirkan ketidakstabilan harga sehingga akan mempengaruhi daya beli konsumen. Usaha penguasaan harga produk yang dilakukan oleh kartel akan memicu adanya inflasi yang bisa merugikan masyarakat. Hasil laba yang diperoleh oleh tiap anggota kartel cenderung akan lebih besar dan berjangka panjang. Yang kedua, dampak positif kartel. Kegiatan kartel bisa membangun hubungan kerja antar tiap perusahaan dan para pekerja pun akan cenderung lebih kondusif karena peningkatan upah akan lebih mudah untuk dilakukan. Setiap anggota kartel mempunyai posisi yang lebih baik dalam persaingan pasar bebas, sehingga risiko PHK akan sangat minim terjadi. Pihak perusahaan bisa meminimalisir risiko kerugian karena rendahnya tingkat produksi atau penjualan yang sudah diatur dan dijamin jumlahnya. Oke, setelah membahas tentang apa definisi kartel, jenis-jenis kartel, hingga dampak dari kartel itu sendiri, kita beranjak membahas tentang diskriminasi harga. Dan berikut penjelasannya. Diskriminasi harga adalah strategi penjualan yang menetapkan harga berbeda untuk produk atau layanan yang sama berdasarkan apa yang penjual pikir bisa disepakati oleh pembeli. Dalam diskriminasi harga murni, penjual menetapkan harga maksimum yang akan dibayar oleh setiap pelanggan. Dalam bentuk diskriminasi harga yang lebih umum, penjual mengelompokkan pelanggan berdasarkan atribut tertentu dan menetapkan harga yang berbeda untuk setiap kelompoknya. Kemudian, kebijakan diskriminasi harga adalah kebijakan yang memungkinkan perusahaan untuk menetapkan harga yang berbeda untuk konsumen yang berbeda pula. Kebijakan ini biasanya diterapkan dengan mempertimbangkan beberapa faktor, seperti elastisitas permintaan, biaya produksi, dan juga kondisi pasar. Nah, mungkin teman-teman bertanya, kenapa suatu negara menerapkan kebijakan diskriminasi harga? Jawabannya sederhana, teman-teman. Diskriminasi harga sangat berharga ketika keuntungan yang diperoleh sebagai hasil dari memisahkan pasar lebih besar daripada keuntungan yang diperoleh dari menggabungkan pasar. Jadi, ini semua tentang mencari keuntungan maksimal. Lantas, apa yang menjadi tujuan dari diskriminasi harga? Tujuannya adalah untuk meningkatkan keuntungan, jelas. Dengan menetapkan harga yang berbeda untuk kelompok,
konsumen yang berbeda pula. Perusahaan bisa mendapatkan keuntungan maksimal dari setiap segmen pasar. Kemudian, apa yang menjadi syarat-syarat suatu perusahaan melakukan diskriminasi harga? Syarat-syarat diskriminasi harga. 1. Kekuatan pasar. Perusahaan harus memiliki kekuatan pasar yang cukup untuk bisa menetapkan harga sendiri. Ini biasanya terjadi jika perusahaan beroperasi dalam pasar yang tidak sempurna atau memiliki kekuatan monopoli. 2. Identifikasi perbedaan permintaan. Perusahaan harus bisa mengidentifikasi perbedaan permintaan antara segmen konsumen yang berbeda. Misalnya, konsumen yang dengan pendapatan tinggi mungkin bersedia membayar lebih untuk produk atau layanan tertentu dibandingkan dengan konsumen dengan pendapatan lebih rendah. 3. Pencegahan penjualan kembali. Perusahaan harus bisa mencegah konsumen yang membeli produk atau layanan dengan harga rendah untuk menjualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi. Ini bisa dilakukan dengan cara membuat produk atau layanan menjadi tidak dapat dipindahkan atau dengan cara lain. 3. Penetapan harga berdasarkan segmen. Setelah pasar dibagi menjadi segmen, perusahaan bisa menetapkan harga yang berbeda untuk setiap segmen. Misalnya, perusahaan bisa menetapkan harga yang lebih tinggi untuk segmen dengan pendapatan lebih tinggi dan harga yang lebih rendah untuk segmen dengan pendapatan lebih rendah. 4. Pencegahan penjualan kembali. Untuk memastikan bahwa diskriminasi harga bisa berjalan dengan baik, perusahaan harus mencegah konsumen dari segmen dengan harga rendah untuk menjual produk atau layanan ke segmen dengan harga yang tinggi. Ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, seperti membuat produk atau layanan menjadi tidak dapat dipindahkan atau dengan cara lain. 5. Penyesuaian harga. Perusahaan harus siap untuk menyesuaikan harga jika ada perubahan dalam permintaan atau kondisi pasar. Misalnya, jika permintaan untuk produk atau layanan meningkat, perusahaan mungkin perlu menaikkan harga untuk segmen tertentu. Baiklah teman-teman, mungkin materi tentang kartel dan diskriminasi harga dicukupkan kesekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi tersebut. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman atau saudara-saudara yang sedang mencari tentang materi kartel dan diskriminasi harga. Mungkin dari saya, Ali Muldani. Saya Farhan Tareji. Saya Taufik Hidayat. Dan saya Rizky Fadila. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.